Selamat datang di channel Menjelang Malam dalam episode Penghuni Misterius Kamar 308. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah ikut menyelimuti suasana di kantor redaksi majalah Jalan-Jalan Nusantara. Di antara tumpukan kamera, map, dan kopi yang hampir dingin, Raka duduk dengan mata terpaku ke layar laptopnya. Ia baru saja menyelesaikan edisi terakhir tentang wisata kuliner ekstrim di Kalimantan. Tapi kali ini, tugas berikutnya datang dengan rasa yang berbeda. Raka, kamu saya tugaskan ke hotel tua di daerah selatan Jawa. Hotel Samudra Indah. Sudah dengar, ucap Pak Haris, pemimpin redaksi, sambil menyerahkan map berisi proposal. Belum Pak, tapi kayaknya menarik. Apa yang harus saya sorot? Tanya Raka sambil membaca ringkasan yang ditulis tangan. Arsitektur kolonialnya, pemandangan pantainya, dan kalau bisa, gali sisi mistisnya. Hotel itu katanya punya reputasi angker, terutama satu kamar, 308, kata Pak Haris sambil menyeringai. Raka tertawa kecil. Ia memang punya reputasi sebagai fotografer yang berani masuk ke tempat-tempat tak biasa. Beberapa artikelnya bahkan pernah viral karena keberaniannya menyusuri lorong-lorong bekas penjara Belanda dan goa-goa keramat yang belum terjamah wisatawan. 308, angka yang bagus untuk bikin orang penasaran, jawab Raka sambil menutup map itu. Saya berangkat besok Pak, perjalanan ke pesisir selatan butuh waktu hampir 10 jam. Raka menyetir mobil sendiri, menyusuri jalanan berliku yang mulai berkabut saat sore menjelang. Sinyal telepon mulai hilang sejak masuk hutan kecil di pinggir jalan. Ketika ia melihat gerbang hotel tua itu berdiri di kejauhan, sebuah sensasi dingin menjalar di tengkuknya. Hotel Samudra Indah berdiri megah di bibir tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Bangunannya tinggi dan memanjang, dengan pilar-pilar putih kusam dan jendela besar berjajar. Di bagian depan, tulisan nama hotel sudah mulai pudar, tapi masih terbaca jelas di bawah cahaya matahari sore yang memudar. Di lobi, seorang wanita paruh baya menyambutnya. Senyumnya sopan tapi tatapannya tampak lelah dan menyimpan banyak hal. Selamat datang di Samudra Indah. Anda Raka ya? Tanyanya sambil mengecek daftar di buku besar. Iya Bu, saya dari majalah Jalan-Jalan. Sudah dipesankan kamar katanya. Iya benar, kamar 308. Ini kuncinya. Ia menyerahkan kunci besi tua dengan gantungan kayu bertuliskan angka 308. Raka menerimanya, lalu bertanya santai, kamar itu ada cerita khusus Bu? Senyum wanita itu mengendur. Kamar paling pojok di lantai 3. Jarang dipakai. Tapi, Anda kan dari majalah. Pasti sudah tahu kenapa kamar itu sering kosong. Raka mengangkat alis, menunggu penjelasan. Beberapa tamu bilang, kamar itu tidak pernah benar-benar kosong. Tapi saya harap, malam Anda tenang di sana. Ia menunduk sopan, lalu memanggil bellboy untuk mengangkat koper Raka. Lorong lantai 3 terasa berbeda. Langkah kaki Raka menggema di antara dinding tua yang dilapisi wallpaper kusam. Di setiap jendela, tirai renda putih bergoyang perlahan tertiup angin dari ventilasi yang bocor. Tidak ada suara lain kecuali detak jam tua di ujung lorong. Kamar 308 berada paling ujung. Pintu kayunya tampak lebih gelap daripada kamar lain. Saat Raka menyelipkan kunci dan memutarnya, terdengar suara klik pelan yang diikuti dengan derit engsel panjang. Begitu pintu terbuka, aroma samar melati langsung menyeruak. Bukan bau menyengat, tapi cukup untuk membuat Raka berhenti sesaat. Di dalam, kamar itu besar dan terawat, meski perabotannya terlihat kuno. Ranjang kayu ukir, meja rias dengan cermin besar, dan lukisan wanita bersanggul menggantung di atas kepala ranjang. Raka meletakkan kameranya di meja, membuka jendela yang menghadap langsung ke laut. Angin laut masuk membawa suara ombak dan rasa asin yang lembut. Tapi di sela hembusan angin itu, ia mendengar suara, seperti seseorang berbisik dari arah lemari. Ia menoleh cepat. Lemari tua di pojok ruangan berdiri diam, pintunya tertutup rapat. Raka menggeleng dan tersenyum kecil. Baru juga sampai sudah halu, gumamnya. Tapi jauh di dasar hatinya,
sesuatu terasa tak biasa. Dan malam baru saja dimulai. Udara malam turun cepat di tepi pantai selatan. Kabut tipis mulai menyelimuti halaman hotel, membuat suasana menjadi seperti lukisan kelam yang hidup. Lampu-lampu kuning tua di lorong hanya memberikan cahaya secukupnya, cukup untuk menunjukkan arah, tapi tidak untuk menghilangkan bayangan. Raka menyalakan lampu kamar. Penerangannya redup, seperti tidak pernah diganti sejak belasan tahun lalu. Ia menelusuri setiap sudut kamar, memotret detail ornamen, furnitur lawas, dan terutama lukisan wanita bersanggul yang entah mengapa membuatnya tidak nyaman. Ia membuka koper, mengeluarkan kamera DSLR dan tripod. Malam ini ia berniat mengambil footage untuk dokumentasi. Ia memasang satu kamera menghadap ke jendela dan satu lagi ke arah ranjang. Ia juga meletakkan alat perekam suara di dekat lemari. Tapi ketika ia berbalik hendak mengambil minum dari tasnya, ia mendengar suara kursi bergeser. Perlahan, dan pasti, refleks, Raka menoleh. Kursi di dekat meja rias yang tadinya menempel ke dinding kini bergeser sekitar setengah meter. Ia mengernyit. Mungkin lantai miring, pikirnya, meskipun dalam hati ia tahu betul kursi itu berat. Ia duduk di tepi ranjang sambil membuka catatan kecil tempatnya menulis sketsa narasi artikel. Tapi baru beberapa menit menulis, ia dikejutkan oleh ketukan, pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Raka diam. Ketukan itu berasal dari arah lemari. Ia menunggu. Sunyi. Siapa di sana, gumamnya, separuh bercanda, separuh mencoba menenangkan diri. Ia bangkit dan berjalan pelan. Tangannya menyentuh gagang lemari. Dingin, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka lemari perlahan. Kosong, tak ada apapun kecuali gantungan baju tua dan selimut tambahan yang dilipat rapi. Namun ketika ia menutup lemari, ia melihat sesuatu dari sudut matanya, bayangan wanita berdiri di cermin meja rias. Raka sontak menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia menarik napas dalam-dalam. Oke. Mungkin aku memang terlalu tegang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan laptop dan memeriksa hasil foto sore tadi. Saat membesarkan gambar lukisan wanita bersanggul, ia baru menyadari sesuatu yang aneh. Lukisan itu tidak hanya menggambarkan wanita. Di sudut kanan bawah, samar-samar ada cermin kecil yang memantulkan sosok pria berdiri di belakangnya. Raka menyipitkan mata, memperbesar lagi. Tapi di file aslinya, bagian itu menghilang. Tidak ada sosok pria, tidak ada cermin, seolah foto tadi telah berubah sendiri. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, telepon kamar berdering nyaring. Dengan jantung berdebar, Raka mengangkatnya. Tidak ada suara di seberang. Hanya hembusan napas, berat, panjang. Halo, tanyanya. Masih sunyi. Tiba-tiba, dari seberang terdengar suara perempuan lirih, seakan berbisik tepat di telinganya. Jangan percaya mereka. Klik, telepon terputus. Raka berdiri terpaku. Suara itu bukan berasal dari resepsionis. Itu suara seseorang yang sedang kesepian, atau terjebak. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lukisan di dinding. Wanita dalam lukisan itu kini seakan memandang langsung ke arahnya. Malam semakin larut. Jam di meja menunjukkan pukul 2.13 waktu Indonesia Barat, dan udara di kamar 308 semakin dingin meskipun AC dimatikan. Raka mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Bayangan lukisan wanita bersanggul terus menari-nari di pikirannya. Begitu pula suara dari telepon tadi. Kalimat itu masih terngiang. Jangan percaya mereka. Ia bangkit, meraih botol air mineral, lalu duduk di kursi dekat jendela. Angin laut menerpa, wajahnya lewat celah kecil di jendela yang tak bisa tertutup rapat. Suara ombak biasanya menenangkan, tapi malam ini terasa seperti ratapan dari kejauhan. Ketika ia hendak kembali ke ranjang, bunyi itu datang lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan, sama seperti sebelumnya, dari arah lemari. Raka menatap lemari tua itu, kali ini dengan hati yang mulai tidak tenang. Ketukan itu terulang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat, lebih keras.
Ia mengambil senter kecil dari tas, berjalan perlahan mendekati lemari. Langkahnya terasa berat. Kamar yang tadi hanya dingin, kini benar-benar membeku. Jantungnya berdetak keras, seolah memberontak. Dengan tangan gemetar, ia menarik pegangan pintu lemari. Kayu tua itu berderit saat terbuka. Kosong, tidak ada apapun di dalam. Namun, saat ia menyorotkan senter ke sudut dalam lemari, ia melihat goresan-goresan di dinding belakangnya. Bekas cakaran, 5 garis seperti bekas kuku. Beberapa bahkan terlihat masih baru. "Apa ini?" bisik Raka. Tiba-tiba, senter berkedip-kedip, lalu mati. Dalam gelap, Raka mendengar bisikan halus. "Keluarkan aku." Ia membalikkan badan dengan cepat. Ruangan gelap total. Dalam gelap itu, ia meraba-raba ke arah meja untuk mencari korek api atau apapun yang bisa menerangi. Saat ia berhasil menyalakan korek dan cahaya oranye kecil menyala, ia melihatnya. Di cermin meja rias, wanita berkebaya putih berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, mata hitam pekat, dan bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Raka berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Korek padam, ia terengah-engah. Tangannya meraba kamera yang tadi ia letakkan di meja, lalu dengan cepat menyalakan fitur Night Vision dan mulai merekam. Kamera menangkap seluruh ruangan dalam mode inframerah. Dan di layar, pintu lemari perlahan tertutup sendiri. Dengan bunyi berderit pelan, Raka menatap layar, membeku. Di sisi kanan layar, sosok wanita itu kini duduk di ujung ranjang. Tak bergerak, hanya menunduk menatap lantai. Perlahan, kepala wanita itu terangkat. Tatapannya langsung ke arah kamera. Raka menjatuhkan kamera dari tangannya. Napasnya tak karuan. Ia mengambil tas kecil, mencari-cari jimat atau apapun dari paranormal yang pernah ia simpan saat liputan di daerah. Ia menemukan sebotol minyak sereh dan sepotong kemenyan yang dulu pernah diberikan oleh dukun Dayak. Dengan tangan gemetar, ia membakar kemenyan di sudut ruangan sambil mengucap doa sekenanya. Asap putih perlahan mengisi kamar, tapi rasa dingin tak kunjung pergi. Dari balik asap itu, ia kembali mendengar suara wanita. "Aku tidak bunuh diri, aku dibunuh." Suara itu datang dari segala arah. Dari lemari, dari jendela, dari balik lukisan. Lalu, hening. Jam berdentang 3 kali. Raka jatuh terduduk, pingsan. Ia terbangun saat cahaya matahari pagi menembus celah jendela. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, dan kepalanya berat. Ketika membuka mata, kamar terlihat seperti semula. Tidak ada jejak asap, tidak ada lemari terbuka, tidak ada wanita. Tapi ketika ia memeriksa kamera, file rekaman hilang. Semua footage dari malam sebelumnya terhapus. Tapi di antara foto-foto yang tersisa, ada satu gambar baru yang tidak pernah ia ambil. Foto dirinya sendiri sedang tidur, dengan sosok wanita berbaju putih berdiri tepat di belakangnya. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas Hotel Samudra Indah. Suara deburan ombak tak lagi menenangkan, melainkan menyiratkan peringatan. Raka duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah lukisan yang sejak awal terasa mengganggu. Wanita bersanggul, mengenakan kebaya putih, dengan latar belakang samar sebuah kamar tua. Ia mendekat, memperhatikan detail yang tak ia sadari sebelumnya. Di pojok bawah lukisan, tertulis nama pelukis dalam huruf halus yang nyaris pudar, Jumadi, 1963. Raka mengeluarkan kamera cadangan. Ia mencoba memotret lukisan itu lagi. Tapi setiap kali ia melihat hasil fotonya, gambar lukisan selalu berubah sedikit demi sedikit. Tatapan mata sang wanita kini tampak menatap langsung ke arahnya, dan posisi kepalanya sedikit lebih miring daripada saat ia melihatnya langsung. "Tidak mungkin," bisik Raka. Ia mencoba membandingkan lukisan asli dan gambar di kamera, dan benar, lukisan di dinding tidak berubah, tapi gambar di kamera seolah hidup sendiri. Ia turun ke lobi, berniat bertanya pada pengelola hotel. Resepsionis wanita parubaya itu kembali berada di tempatnya, tersenyum tipis ketika melihat Raka. "Bu, saya ingin bertanya soal lukisan di kamar 308.
Siapa wanita itu? Tanya Raka langsung, tanpa basa-basi. Wajah sang resepsionis mengeras. Tidak semua tamu memperhatikan lukisan itu. Tapi Anda berbeda. Dia siapa? Wanita itu menghela napas, lalu berkata pelan, namanya Raras. Dulu dia penyanyi keroncong yang biasa tampil di restoran hotel ini, sebelum peristiwa itu terjadi. Peristiwa, dia ditemukan tewas di kamar 308, sekitar tahun 1965. Dikatakan dia bunuh diri setelah ditinggal kekasihnya, seorang tamu hotel yang berasal dari kalangan pejabat. Tapi beberapa pegawai lama percaya dia dibunuh, dan kematiannya ditutup-tutupi. Raka mencatat cepat dalam buku saku. Kenapa lukisannya dipasang di kamar itu? Itu permintaan terakhir pelukisnya, Pak Jumadi. Dia saksi mata malam terakhir Raras terlihat hidup. Katanya, kalau lukisan itu dipindahkan, akan ada yang mengikuti. Jadi sejak saat itu, lukisan tetap di sana. Tidak ada yang berani menyentuh. Malam hari, rasa penasaran membuat Raka kembali mengamati lukisan. Kali ini, ia memutuskan memotret lukisan itu setiap 5 menit menggunakan tripod otomatis. Ia mengatur pengambilan gambar selama 1 jam. Setelah waktu berlalu, ia membuka hasil fotonya satu persatu. Awalnya biasa saja, tapi mulai foto keempat ada perubahan. Sang wanita bersanggul mulai mengubah arah pandangannya. Dari menunduk, kini perlahan menoleh. Di foto ketujuh, senyumnya menghilang. Di foto ke-9, matanya hitam seluruhnya. Di foto terakhir, tidak ada lagi sosok wanita dalam lukisan. Raka membeku. Ia menoleh ke arah dinding. Lukisannya masih tergantung di sana. Tapi kosong. Hanya latar kamar dan kursi kayu. Tidak ada wanita. Suara nyanyian keroncong tiba-tiba terdengar sayup-sayup dari arah lorong hotel. Lembut, serak, sedih. Raka meraih senter dan keluar kamar. Lorong hotel gelap. Nyanyian itu datang dari lantai bawah. Lagu lama yang entah mengapa membuat bulu kuduk berdiri. Sepasang mata bola, dari balik jendela. Ia menuruni anak tangga pelan, mengendap ke arah aula tempat restoran tua berada. Ruangan itu sudah lama tak dipakai, dipenuhi meja dan kursi tua berdebu. Namun di tengah panggung kecil berkarpet merah kusam, ada seseorang berdiri. Wanita berbaju putih, bersanggul, sedang menyanyi. Raka mengangkat kamera, tapi lensa tak bisa menangkap apa-apa. Hanya suara yang terekam. Saat Raka mencoba mendekat, wanita itu berhenti menyanyi. Ia menoleh pelan ke arahnya, dan tersenyum. Terima kasih sudah datang kembali. Lalu menghilang dalam sekejap. Raka terpaku. Jantungnya berdentum. Wanita dalam lukisan bukan hanya arwah penasaran. Dia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Dan Raka mulai merasa, ia bukan hanya sekadar tamu yang datang untuk meliput. Pagi hari, Raka tidak bisa langsung meninggalkan hotel meski tubuhnya sangat kelelahan. Ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya, nama. Wanita itu menyebut, terima kasih sudah datang kembali. Kembali, padahal Raka merasa belum pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Ia kembali ke lobi hotel dengan niat meminta akses melihat buku tamu lama, berharap bisa menemukan petunjuk tentang kematian Raras, atau bahkan jejak pelukis lukisan itu, Jumadi. Resepsionis wanita itu terlihat ragu saat diminta, tapi setelah Raka menyebutkan bahwa ini untuk artikel sejarah lokal dan menambahkan beberapa ratus ribu rupiah sebagai tanda terima kasih, ia akhirnya mengizinkan. Buku-buku lama ada di ruang arsip belakang. Tapi kami tidak menjamin keutuhannya, katanya sambil menyerahkan kunci kecil. Ruang arsip berdebu dan dipenuhi rak kayu lapuk. Di salah satu rak, Raka menemukan tumpukan buku tamu dengan sampul coklat tua. Ia mulai membuka satu persatu mencari tahun sekitar 1960-an. Akhirnya, ia menemukan buku bertanda 1965 semester 1. Jari-jarinya membalik halaman dengan hati-hati. Di sana tertulis nama-nama tamu dalam tulisan tangan rapi, pejabat, pedagang, wisatawan luar negeri. Dan di tanggal 12 April tahun 1965,
ia menemukan nama yang membuatnya tercekat. Raras Sudarmi, kamar 308. Tapi, yang membuat dadanya semakin sesak adalah baris tepat di atasnya. Raka Suryo, kamar 307. Tangannya gemetar. Ia membacanya ulang, memastikan ia tidak salah lihat. Raka Suryo, nama dan ejaan yang sama persis dengan namanya sendiri. Ia memotret halaman itu, lalu membalik halaman ke minggu berikutnya. Nama Raras Sudarmi dicoret dengan tinta merah. Di bagian catatan, ditemukan meninggal, penyebab kematian, bunuh diri. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Tidak ada penyelidikan. Tidak ada kabar di koran lokal. Seolah kasus itu dilupakan begitu saja. Kepalanya mulai terasa berat. Ingatan samar seperti kilasan mimpi muncul di pikirannya. Wanita bersanggul sedang tertawa bersamanya di balkon. Suara nyanyian di malam hari. Janji yang tak ditepati. Raka terduduk. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau, apakah ia memang pernah berada di sini sebelumnya? Saat ia kembali ke kamar, ia memeriksa lagi foto-foto hasil malam sebelumnya. Semua file terlihat utuh, namun satu hal aneh muncul, di salah satu gambar selfie saat ia mencoba mengusir rasa takut di malam pertama, ada tulisan samar di cermin yang baru terlihat setelah diedit kontrasnya. Kenapa kau lupakan aku, Raka? Malam itu, ia kembali mendengar suara ketukan dari lemari. Namun kali ini ia tidak takut. Ia membuka lemari perlahan, dan dari kegelapan, suara itu terdengar kembali, lirih dan penuh luka. Kau janji akan kembali, tapi kau pergi, dan mereka bilang aku gila. Aku dibunuh karena menunggumu. Lalu, sebuah tangan pucat keluar dari dalam lemari, menyodorkan secarik kertas kuno, kuning, dan terlipat. Dengan gemetar, Raka mengambilnya. Di dalamnya, tulisan tangan halus. Untuk Raka, yang kucinta. Aku akan menunggu di malam bulan purnama berikutnya. Jangan tinggalkan aku lagi, Raras. Dan di pojok kertas, bekas noda darah. Raka memandang jendela. Bulan purnama malam itu tergantung di langit. Ia tahu, ia telah terhubung dengan masa lalu. Dan malam belum selesai. Malam bulan purnama itu, kamar 308 kembali dipenuhi bisikan samar. Raka duduk di tepi ranjang, memandangi surat dari Raras yang kini terasa berat, seolah menyimpan beban puluhan tahun. Ia memandangi kalender di dinding, tanggal yang tertera adalah tanggal 13 April. Tepat 60 tahun sejak Raras meninggal. Dan tanggal yang sama saat nama, Raka Suryo, tercatat di buku tamu tahun 1965. Pikirannya kacau. Ia mencoba membantah semuanya sebagai kebetulan, tapi bukti terlalu kuat. Nama, ruangan, mimpi-mimpi ganjil yang terasa seperti kenangan asing, suara nyanyian, lukisan yang hidup. Apakah mungkin ia adalah reinkarnasi dari pria itu? Atau, lebih gila lagi, apakah waktu pernah melipat dirinya kembali ke masa lalu? Angin laut mendesir lewat celah jendela. Raka berdiri, membuka lebar-lebar jendela kamar yang menghadap ke arah pantai. Di kejauhan, lampu-lampu dermaga terlihat remang. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sesosok wanita berdiri di tepi pantai. Kebaya putih, sanggul, tegak menghadap laut. Raka tahu, tanpa perlu berpikir. Raras, seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata, ia meninggalkan kamar, menuruni lorong hotel yang kini tampak seperti lorong masa lalu. Karpetnya lebih baru, dindingnya tidak lapuk, dan lampu gantung bersinar kekuningan, seperti era 60-an. Ketika ia tiba di lobi, hotel itu telah berubah. Musik keroncong mengalun dari ruang makan. Tamu-tamu dengan pakaian jadul melintas tanpa menyadarinya. Seolah waktu mengizinkan malam itu terulang, hanya satu kali. Ia melangkah keluar, hawa laut menyergap wajahnya. Wanita itu masih berdiri di sana, di tepi pantai, gaunnya berkibar pelan tertiup angin. Ia menoleh perlahan saat mendengar langkah Raka. Kau datang juga. Raras tersenyum, namun di balik senyumnya ada luka dalam. Kau berjanji malam itu akan kembali. Tapi kau tak pernah datang. Mereka menuduhku gila, lalu mereka membungkamku.
Tubuhku dibuang, tapi jiwaku menunggu sampai sekarang. Air mata Raka jatuh tanpa ia sadari. Aku tak ingat, tapi kini, aku tahu. Raras mendekat, mengangkat tangannya, menyentuh wajah Raka. Mungkin ini bukan salahmu, tapi jiwaku terjebak dan kau adalah satu-satunya jalan keluar. Langit bergemuruh, ombak semakin kuat, angin bertiup lebih keras. Raras menggenggam tangan Raka, erat. Tebuslah janjimu, tinggallah bersamaku, di sini, malam ini, dan kemudian, segalanya menjadi putih, sunyi, kosong. Keesokan paginya, petugas hotel menemukan kamar 308 kosong. Raka tak ditemukan, namun barang-barangnya masih tertata rapi. Di atas meja, hanya ada selembar surat tua yang tak dikenali siapapun. Aku telah memenuhi janji itu. Kini, ia tak sendiri lagi. RS, dan lukisan di dinding kamar kembali seperti semula. Wanita bersanggul duduk dengan damai, menatap keluar jendela dengan seorang pria berdiri di belakangnya, memandang lembut. 3 bulan setelah malam itu, sebuah berita singkat muncul di harian lokal Pantura. Seorang jurnalis freelance bernama Raka Suryo dilaporkan hilang saat menginap di Hotel Samudra Indah. Pihak hotel menyatakan Raka check-in pada malam tanggal 13, namun keesokan paginya kamar ditemukan kosong. Semua barang miliknya masih tertata rapi, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya. Kepolisian menyelidiki, namun tak menemukan petunjuk berarti. CCTV hotel hanya merekam Raka masuk ke kamar 308, namun tidak pernah keluar. Anehnya, rekaman video malam itu rusak, hanya menampilkan gambar statis kamar kosong. Selama 8 jam penuh, beberapa bulan kemudian, hotel kembali beroperasi seperti biasa. Namun kamar 308 tak pernah lagi disewakan. Manajemen menyatakan ruangan itu dalam renovasi, padahal tak ada aktivitas renovasi di dalamnya. Hingga suatu malam, seorang petugas kebersihan yang baru bekerja diminta membersihkan lantai 3. Saat melintas di depan kamar 308, ia mendengar alunan musik keroncong tua dari dalam. Penasaran, ia mendekat, dan dari celah pintu ia mengintip. Di dalam kamar, duduk sepasang pria dan wanita. Si wanita bersanggul, mengenakan kebaya putih. Si pria berjaket gelap, menatap sang wanita sambil tersenyum. Mereka tertawa, bercengkerama seperti sepasang kekasih yang lama tak bertemu. Sang petugas ketakutan dan lari tanpa menoleh ke belakang. Konon, hingga hari ini, jika kau menginap di hotel itu, dan malam bulan purnama tiba, dari lantai 3 kadang terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dan samar-samar, dari balik dinding kamar 308, terdengar nyanyian sendu. Sepasang mata bola, dari balik jendela. Banyak yang percaya, kamar itu sudah kembali dihuni. Bukan oleh hantu, tapi oleh 2 jiwa yang akhirnya bersatu. Dalam cinta, dalam dendam, dalam janji yang tak sempat ditepati. Dan kamar 308 tak pernah benar-benar kosong, dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika kalian suka dengan konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode channel menjelang malam selanjutnya.